Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Surah At-Taubah ayat 28 dan 29. Kita masih tadabbur ayat-ayat yang dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi in syaa' innallaha 'alimun hakim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun. Ayat 28 itu ada asbabun nuzulnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa kaum musyrik biasa datang ke Mekah dengan membawa bahan makanan untuk diperniagakan, karena Mekah tempat dagang ya. Setelah kaum musyrik dilarang datang ke Baitullah ya, melalui awal ayat ini itu, hai orang-orang yang beriman, tadi itu innamal musyrikuuna najasun dan seterusnya. Setelah ayat ini turun, kaum muslim merasa sedih dan berkata, dari mana kami akan mendapatkan bahan makanan? Dari mana kami akan mendapatkan bahan makanan? Lalu turunlah lanjutan ayat ini. Dan jika kamu khawatir, itu wa in khiftum ailatan, itu asbabun nuzul. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Udah ada. Innama, sesungguhnya hanyalah. Innama itu disebut adatu hasr, satu kata-kata untuk membatasi. Hasr itu membatasi, maka pakai hanya, sesungguhnya hanyalah. Inna ditambah ma juga, ma-nya di sini disebut oleh ahli nahwu sebagai ma kafatun lil amal. Ma itu macam-macam, ada 10 macam lebih macam. Salah satunya ada ma kafatun lil amal, menutupi, menghalangi berlakunya si inna itu. Kan inna menasobkan. Kalau dikasih ma di situnya, innama
Jadi nggak menasabkan lagi. Itu namanya kafatun lil amal. Itu di innama. Kafatun lil amal. Ada ma istifham, ma hadza, ma dzalika. Itu ma istifham, ma bertanya. Ada ma nahi, ma nafi ya, ma nafi. Ada ma nafi, ma meniadakan. Ada ma mausul. Ada banyak maknya. Nafi, mausul. Jadi innama sesungguhnya hanyalah itu buat si Ujang aja. Ada tuh hasyr, tapi inna ditambah ma itu ma punya fungsi kafatun lil amal. Sesungguhnya hanyalah. Makanya al-musyrikuna tidak berubah, itu tetap aja al-musyrikuna. Orang-orang musyrik. Al-musyrikuna, orang-orang musyrik itu, jadi posisinya tetap al-musyrikuna itu mubtada. Mubtada, najasun itu khobar. Khobar. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najasun, najis. Najis itu kotor. Nah, kotor itu maksudnya apanya? Badannya kotor. Apakah kalau minum bekas orang musyrik boleh? Ya boleh kan? Apakah kalau ketemu tangannya sama kita misalnya salaman, apakah najis? Harus cuci tangan misalnya? Ya enggak. Najis itu ada dua macam dalam agama. Ada najis hissiyah. Hissi itu tersentuh. Hissi itu ya sesuatu yang tersentuh, yang terlihat hissi, yang diwajibkan untuk dibersihkan kalau mau ibadah, mau habis kencing itu najis hissi, buang air besar itu najis hissi, itu yang terlihat, yang tercium itu hissi, yang tampak hissi itu, yang lahirlah hissi namanya, hissi. Ada najis maknawi, ya nggak tampak, nggak kelihatan. Yang dimaksud najis itu bukan sesuatu, bukan barangnya, bukan badan, bukan, tapi akidah, keyakinannya kotor. Nah, itu keyakinannya itu kotor. Najis di sini kotor ya, kotor. Nah di sini ada kotor hatinya tuh, his. Nah, orang Islam sendiri kadang-kadang kan suka kotor juga mulutnya, karena ada juga, ya sama aja. Sesungguhnya hanyalah al-musyrikun, orang-orang musyrik itu najasun, najis, kotor. Maksudnya akidahnya, yang dimaksud kotor itu maknawi ya, di sini bukan hissi, bukan kalau ketemu bersentuhan harus dicuci, ya bukan begitu. Najasun itu kotor hatinya, keyakinannya. Nah, musyrik ya, lah iya memang kotoran itu. Disebut juga adnasul jahiliyah, daki-daki jahiliyah, itu kemusyrikan itu, daki-daki jahiliyah, adnas. Jamak dari danas, kan dalam doa Allahumma ba'id baini kan minad danas. Allahumma ba'id baini wa baina khotaya kama ba'da bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khotaya kama yunaqqas sawbul abyadu minad danas. Kalau di Bandung danas tuh lain, di Subang. Itu yang dimakan. Kalau di Arab danas itu kotoran. Innama sesungguhnya hanyalah al-musyrikun, orang-orang musyrik itu najasun, najis. Karena itu fala, maka janganlah, ini bukan fa jawab, ini bukan, karena nggak ada isim syarat, nggak ada adat syarat di awalnya, nggak ada. Ini satu kalimat sudah selesai, titik. Innamal musyrikuna najasun. Nah, maka ada istilah di bahasa Arab tuh
Isti'naf. Isti'naf, ada waw isti'naf, ada fa isti'naf di awal kata. Di awal kata itu bukan harus selalu di awal ayat begitu. Satu titik, satu pemikiran sudah innamal musyrikuna najasun. Nah, itu. Cuman kan nggak pakai titik kan di Quran mah. Nah, ini kalimat baru lagi, fala, maka janganlah. Fala, maka janganlah. Pada fa isti'naf, ada fa itu juga atof, sambung. Sambung. Di sini yang pasnya apa? Kira-kira itu. Nyambung ke belakang, fala maka janganlah. La-nya la apa? Untuk melihat la-nya ini la nahi atau la nafi, dilihat di depannya. Oh, di depannya fi'il mudhari dan nunnya dibuang. Oh, ini la nahi pasti. Maka artinya jangan. Kalau la nafi artinya tidak. Seperti la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali yang disucikan. Jangan diartikan jangan. Di sini fala, maka janganlah, nahi. Bahasa Indianya nahi. Nah. Yaqrobu, mereka mendekati, maka janganlah mereka sampai mendekati gitu. Dari qaraba yaqrobu, yaqrobani yaqrobuna. Nah, la itu menjazmkan. La itu huruf jazm. Kalau setelah la itu fi'il mudhari'nya harus jazm. La taghdab, la tadkhul, la taf'al, jangan kamu kerjakan, la taqra, jangan kamu baca. Tapi ini lucu ini. Larangan ke orang yang ketiga ini ada juga nih. Fala maka janganlah yaqrobu, mereka mendekati. Ke orang ketiga ya. Mereka mendekati, sudah ada fa'ilnya, sudah ada fa'ilnya. Mereka mendekati itu waw, itu wawnya. Waw itu namanya waw domir. Waw domir. Janganlah mereka mendekati apa? Al-masjida al-haroma. Masjida al-haroma. Jadi posisinya maf'ul bih. Posisinya maf'ul bih. Janganlah mereka mendekati al-masjidal haram, masjidil haram ba'da amihim. Ba'da itu ada qabla, ada ba'da ya di bahasa Arab itu. Itu dorob ya, dorob zaman, dorob zaman. Dan setelah ba'da atau qabla itu mesti ada mudhaf ilaihnya. Di ba'da qabla itu harus ada ujungnya. Ba'da apa? Ba'da asri, ba'da zuhri, ba'da amihim. Di sini kan ba'da amihim. Nah, itu ba'da. Secara aslinya itu mansub, ya harus nasab, mabni patah, mabni patah. Ba'da.